Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Dokter yang sudah mewakili teman-teman yang lain. Jumpa lagi bersama saya Mas Adi, biasa dipanggil Mas Adi di Bimbingan Voko Indonesia. Bagi teman-teman yang akan UKOM di tahun 2026, teman-teman atau kakak tingkat kalian sekarang sedang belajar mempersiapkan uji kompetensinya. Jadi, bagi kalian yang sekarang masih ngerasa junior, ingat, teman-teman senior yang hadir di Zoom ini bilangnya juga sama. Mereka UKOM-nya masih lama, dan sekarang mereka besok akan melaksanakan uji kompetensi. Jadi, bagi kalian yang mau ikut kegiatan seperti ini secara rutin, klik link yang ada di bio. Pada kali ini, Mas Adil bersama Bu Dr. Aprina akan memberikan pengayaan atau soal-soal yang biasa keluar di uji kompetensi, tapi jangan berharap ini keluar, tapi memahami bagaimana cara menjawabnya. Oh, kenapa ya jawabannya seperti itu? Oh, jawaban saya salah karena seperti ini. Begitu. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada Bu Dr. Aprina, dipersilakan untuk memulai kelas pada sore kali ini. Silakan Ibu, sambil saya bantu share screen. Ya. Baik, Mas Adel, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku semua. Waalaikumsalam Semua warahmatullahi. mewakili Indonesia ya, tentunya insya Allah ya, berada di berbagai macam provinsi ya, dengan harapan ini terakhir kita bimbel untuk yang periode tanggal tanggal 10 ya, Mas Adel ya. 9, 10, Tanggal 11. 10, Iya. 10 11 ya untuk besok ya. Itu insya Allah sekali masuk langsung kompeten ya, sekali Amin. ujian masuk langsung kompeten ya. Jadi kalau ini jangan masuk lagi, jangan masuk ruang Zoom ini lagi ya. Kami usir Harus ya, kompeten makanya insya ya, Allah Bu. ya. Jadi niatkan dalam diri sendiri ya, berupaya untuk yang terbaik ya, tenang, fisik, psikologi, mantapkan di keyakinannya ya, artinya betul-betul siap ya, karena ini sudah tinggal 1 hari malam ini saja ya, upayakan nanti malam udah nggak perlu lagi belajar lah ya, terakhir jam 4 ini ya, seperti itu, relaksasi, tidur yang cukup, karena itu sangat mempengaruhi ya, sangat mempengaruhi kalau kita nggak press saat kita ujian ya, nggak fit saat kita ujian, kita nanti menjadi tidak fokus ya, seperti itu. Oke, anak-anakku, kita mulai saja ya, seperti biasa, karena sudah tahu caranya. Mas Adeu silakan dipandu dalam 1 menit untuk satu soal. Silakan Mas Adeu. Oke, siap, Bu Dokter. Kalau gitu kita akan masuk ke soal yang pertama. Ayo, motivasi dirinya bisa betul semua soal yang diberikan. Silakan, nomor 1, 1 menit. Dimulai dari sekarang. 3, 2, 1, waktunya habis. Jawaban yang dipilih, jawaban mana nih? Kita scroll dulu ya. Jawabannya ada Kalau C, saya C, lihat C, D. ada D, ada C ya, Satu orang, Bu, yang D. berjamaah. Yang lain berjamaah C ya. Iya, Bu. Yang lain C. Semoga yang berjamaah benar ya. Semoga. Semoga. Oke, kalau Oke, gitu Mas Ade, langsung dibahas atau langsung, Bu. bagaimana? Silakan. Silakan, Bu, Oke, dibantu baik. pembahasannya. Ya, baik teman-temanku semua ya. Semoga yang hasilnya berjamaah itu adalah yang benar ya, seperti itu ya. Tapi yang penting adalah kita inginnya anak-anakku semua itu menjawab dengan jujur, jangan melihat punya teman yang di atasnya gitu ya Mas Adew, karena ini waktunya udah mepet banget ya gitu. Fokus aja lah, gak usah ngelirik punya temannya, karena temannya jawab C, kita juga ikutan C, jangan seperti itu ya. Karena yang kita inginkan adalah nilai aslinya, seperti itu ya anak-anakku.
Oke, kita fokus kepada pertanyaannya dulu ya, karena kalau kita menjawab lebih enak atau lebih clue-nya itu di pertanyaannya dulu. Ini pertanyaannya adalah apakah masalah keperawatan utama ya, jadi masalah keperawatan yang diminta tapi yang utama. Kalau dilihat dari opsi yang tertera, 5 opsi ini dia semua adalah masalah keperawatan. Tetapi pada kasus ini mana yang utama? Nah, jadi anak-anakku harus fokus kepada itu ya. Nah, usianya berapa? Kita lihat di soalnya nih ya, usia 22 tahun ya, ke rumah sakit jiwa, keluyuran ya, fokus-fokusnya aja lah yang kita lihat ya. Kemudian tanpa menggunakan pakaian ya, tanpa menggunakan pakaian. Kemudian klien mengaku merasa gerah jika memakai baju ya. Hasil pemeriksaan nih yang kita fokuskan ke sini nih. Pasien duduk di ruangan makan dengan kancing baju tidak rapi, rambut kusut, acak-acakan ya, gigi tampak kotor. Nah, ini sudah mengarah ya, harusnya bisa dilihat langsung kepada masalah keperawatan apa ya. Kemudian pasien juga atau klien mengatakan jawaban singkat seperti ia tidak tahu tanpa elaborasi lebih lanjut. Nah, ya, kita lihat satu persatu jawabannya. Nah, apakah iya untuk yang A ya? Yang A itu adalah isolasi sosial ya. Isolasi sosial itu sebenarnya meskipun pasien menjawab singkat, tidak ada data ya menunjukkan pasien, tetapi tidak ada yang menunjukkan data bahwa pasien menghindari atau menarik diri terhadap isolasi sosial ya. Nah, pasien justru keluyuran, dia tidak isolasi sosial. Jadi kalau untuk yang A ini tidak tepat ya, kurang tepat. Walaupun itu juga masalah keperawatan. Lalu yang B kita lihat, yang B itu harga diri rendah. Nah, kira-kira data yang di atas itu ada nggak menunjukkan harga diri rendah ya? Harga diri rendah itu kan biasanya perasaan tidak berharga, malu, tidak mampu, tidak ada ya data yang menunjukkan ke situ. Nah, kalau yang C kita lihat tuh, yang defisit perawatan diri tadi kan ya sudah dikatakan bahwa dia rambutnya kemudian tidak mampu melakukan aktivitas perawatan diri sendiri, kebersihan diri, personal hygiene dan lain sebagainya. Nah, kalau melihat ini kemungkinan ya, kemungkinan yang C ini adalah yang benar. Tapi siapa tahu ada yang lebih tepat lagi. Yuk kita lihat yang D. Opsi yang D bagaimana anakku? Gangguan citra tubuh. Nah, untuk yang gangguan citra tubuh, perubahan persepsi tentang bentuk ukuran itu kan sebenarnya ya. Ada nggak pada kasus di atas? Nggak ada ya. Jadi otomatis ini adalah tidak masuk. Yang terakhir, yang E, coping individu tidak efektif. Nah, pada data di atas ada nggak menunjukkan ya pasien yang menghadapi stresor yang berlebihan, yang gagal dan lain sebagainya. Nggak ada ya. Nah, jadi ini juga kurang tepat. Nah, kalau melihat dari opsi yang Ibu bahas ini, itu yang paling benar adalah yang mana? Yuk, tolong dijawab di kolom chat. Yuk. Apa Yang Mas C. Ade jawabannya? C katanya Bu. Eh, Betul. Betul jadi berjamaah berjamaah yang C. benar ya. Alhamdulillah hanya satu saja yang salah ya. Nah, insya Allah nih kompeten ya. Insya Allah. Amin. Oke, clear nggak untuk pertanyaan nomor satu atau soal nomor satu? Kalau belum clear, kita akan bahas lebih lanjut. Tapi kalau clear, kita lanjut ke soal nomor dua. Gimana Mas Adem? Oke Bu, kita lanjut ke soal nomor 2. Silakan. Waktunya Udah clear ya? Udah dijawab belum clear? Lanjut. lanjut Oke. Bu. Ya, silakan. Soal nomor 2 ya. 1 menit, silakan dimulai dari sekarang. Ada yang request katanya jangan munculin dulu. Oh, jawabannya. Oke, saya ituin dulu bentar. Oh iya, Mas Ade biasanya kan Mas Ade kunci dulu. Kenapa dimunculin? Oke. Dah, nggak ada yang bisa jawab. Terus Mas Adi lihat di mana nih jawabannya nih? Ntar dinyalain ya, 10 detik terakhir. Ya, 10 detik terakhir kasih waktu ya. Oke, baiklah.
10 detik terakhir, silakan. Oke, waktunya sudah habis. Silakan dijawab. Oke, karena waktunya sudah habis, langsung kita simak ya. Mas kok buru-buru banget, saya belum baca. Waktunya 1 menit. Terus kolom chatnya suruh matiin. Nah, jadi gimana? Ya kan? Itu Mas Ade udah kasih apa treatment seperti itu supaya terbiasa sebenarnya teman-teman semuanya. Kalau misalnya jawaban apa soalnya tertutup sama jawaban yang sudah muncul kan kalau pakai HP bisa dimiringin itu bisa geser sendiri. Gitu caranya teman-teman semuanya. Jadi fokus aja sama soalnya, jangan fokus sama yang nggak penting seperti itu ya. Oke, silakan Bu Dokter dibantu pembahasannya. Oke, ini dominan apa nih jawabannya Mas Adeo? Coba dilihat dulu. Jawaban dominasi B, Bu. Mainnya Tapi B. Ada pilihannya juga ada A, A, B, ada juga D. B. Oke, nggak apa-apa ya, namanya juga masih latihan ya. Semoga besok tidak salah lagi ya, gitu. Oke, semoga yang dominan itu adalah yang benar berjamaah. Kita kembali lagi ke pertanyaannya ya, anak-anakku. Untuk soal nomor 2, apakah faktor presipitasi ya untuk penyebab terjadinya masalah pasien atau klien pada saat ini ya? Nah, ini sebenarnya masalahnya untuk pencetus semua penyebabnya ya, tetapi kita lihat mana yang lebih lebih tepat. Yuk kita lihat di soalnya ya. Mana tuh hasil pengkajiannya? Merasa malu bila bertemu orang lain, lebih senang berbaring di kamar sepanjang hari. Riwayat penyakit menunjukkan saat usia 9 tahun pasien pernah diejek teman ya, dimarahi orang tua dan tidak naik kelas. Waduh, ini namanya sudah jatuh ketimpa juga ya Mas Dewi ya. 3 bulan yang lalu pasien berhenti minum obat nih karena bosan dan merasa sudah sembuh. Nah, hati-hati ya, ini ada clue-nya begitu ya. Oke, kita lihat untuk jawaban yang pertama, menyendiri di kamar. Manifestasi masalah ya sebenarnya gejala perilaku bukan penyebab terjadi. Jadi itu adalah yang salah ya, tidak tepat. Dia adalah manifestasi masalah ya, gejala perilakunya. Kemudian kita lihat yang B, apa? Nah, apakah dia menjadi penyebabnya ya, berhenti minum obat. Nah, dalam konsep ini kita lihat faktor presipitasi itu faktor yang menjadi penyetus ya. Penyetus atau penyebab penyetus munculnya gejala kembali ya, gangguan setelah pasien berada dalam periode remisi atau stabil ya. Pada kasus ini pasien dalam pengobatan tetapi berhenti minum obat ya 3 bulan yang lalu, itu sudah jelas sekali di garis bawahi ya. Begitu. Nah, kalau ini saya tidak mengatakan dia paling benar, siapa tahu ada penyebab lagi ya yang lebih benar. Yuk kita lihat lagi yang C. Yang C itu dimarahi orang tuanya. Peristiwa ini adalah faktor predisposisi ya. Jadi dia bukan faktor yang menjadi pencetus yang penyebab kembali ya munculnya masalah ya. Pengalaman buruk di masa lalu meningkatkan kerentanan pasien terhadap gangguan, bukan pencetus ya. Jadi ini juga salah. Kemudian diejek teman-temannya ya, sama seperti dimarahi orang tua juga bukan faktor predisposisi terjadi lama sebelum periode saat ini ya. Nah, yang gimana? Enggan bertemu dengan orang lain. Nah, ini merupakan gejala sosial ya. Jadi kurang tepat sih. Sebenarnya ini sangat menyimpang sekali dibandingkan dengan opsi-opsi yang lain. Ya, jadi dengan penjelasan Ibu yang tadi barusan Ibu jelaskan, mana yang paling tepat? Yuk, tolong dijawab di kolom chat. Yang mana? Yang mana nih jadinya? Mana nih? Yang B Wah, pintar katanya. nih Mas Abel. Yang berjamaah tadi ya, yang berjamaah benar. Tapi ada beberapa yang masih juga salah. Mohon nanti latihan-latihan dan latihan lagi ya gitu. Karena kasus jiwa seperti ini banyak sekali muncul di dalam soal-soal hukum ya, anakku seperti itu. Oke, lanjut Mas Adeo. Clear nggak nih? Clear nggak? Yuk, silakan dijawab. Clear ya, soal nomor 2. Lanjut.
Lanjut. Oke, Baik. kita lanjut soal nomor tiga. Silakan Mas Abel. Siap. Yuk, silakan. Ini soal nomor tiga sudah ditampilkan. 1 menit dimulai dari sekarang. Sepertinya ini bisa jawab. Insya Allah. 10 detik terakhir. 3, 2, 1. Waktunya habis. Jawaban yang dipilih 15 orang ya yang di bawah 1 menit. Sisanya lebih dari 1 menit. Jawabannya C, 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 C. Masih C. Ya, masih C. Oke, langsung saja kita simak untuk pembahasan soal nomor 3. Silakan Bu Dokter dibantu pembahasannya. Ya, baik Mas Abel. Semoga ini berjamaah benar ya. Tidak ada yang lewat atau tidak ada yang beda ya dengan yang jawaban C ya. Sama semua. Ya Bu, C Apa semua ada? nih Bu. C semua. Semua. Oke, anak-anakku kita lihat ya. Ini pertanyaannya apakah masalah keperawatan prioritas? Berarti artinya yang utama ya, yang sangat menjadi prioritas pada kasus ini. Ya, nanti kita lihat. Sebenarnya jawaban ini semua adalah masalah keperawatan, tetapi mana yang lebih prioritas kita lihat yuk ya. Nih, pasiennya itu berteriak-teriak ya di dalam kamar 1 bulan terakhir mengaku sering mendengar. Nah, ada kata kunci nih di sini. Bisikan yang menyuruhnya untuk bunuh diri. Bisikan nih ya. Terutama pada saat sendirian ya. Nah, ini kata kuncinya di sini nih. Ya, pemeriksaan menunjukkan pasien sering menyendiri juga. Ya, tadi yang paling tepat adalah itu tadi ya. Wajah tampak kesal, menolak melakukan kontak mata, kadang marah tanpa sebab. Ya, jelas sekali nih anak-anakku. Yuk kita lihat yang opsi A. Yang A, coping individu tidak efektif. Coping bisa saja ada ya. Tetapi pada kasus ini gejala utamanya bukan itu yang diminta ya, gitu. Kemudian yang B, risiko perilaku kekerasan. Ya, memang ada sih potensinya ya. Namun bukan menunjukkan apa namanya yang utama ya, masalah yang utama atau prioritas masalah keperawatan yang utama ya. Jadi itu juga tidak benar yang karena dakungnya juga tidak menunjukkan ke situ data dukungnya ya anak-anakku. Nah, kalau yang C gimana? Halusinasi pendengaran. Tadi kalian dengar tuh ya, masalah keperawatan prioritas berdasarkan kondisi yang paling mengancam ya. Kasus ini kan pasien itu atau klien ini mendengar bisikan yang memerintahkan dia untuk bunuh diri ya gitu. Halusinasi pendengaran tipe perintah ya. Resiko tinggi membahayakan diri. Sebenarnya banyak sekali halusinasi yang lain ya seperti itu. Nah, ini yang paling tepat saat ini ya. Nanti kita lihat lagi opsi yang D dan opsi yang E seperti itu ya. Kita lihat yang D. Yang D harga diri rendah. Nggak cocok lah ya gitu. Dia tidak ada minder dan hal-hal yang terkait dengan yang menunjukkan bahwa kata kunci di kasus tersebut dia harga diri rendah. Jadi tidak perlu kita ambil. Isolasi sosial ya menarik diri memang sebenarnya benar, tapi dampak daripada penyakitnya sebenarnya bukan masalah utama ya seperti itu. Dari penjelasan Ibu, jadi yang paling benar yang mana? Mohon dijawab anak-anakku. Yuk Yang mana? kita lihat lagi. Yang C katanya. Yes, betul. Oke.
Coklat lagi dapat. Nah, mantap nih coklatnya udah 4. Ajak seruit aja Bu dulu Bu. Kok tahu lo serwet? Kan terkenal itu di Lampung Bu. Masya Allah, makan serwet nih emang membuat orang pinter kok. Betul. Jadi Ajak ya ngiler ke Bu. Lampung anak-anakku nanti ya. Coklat gue udah 3 katanya. Masya Allah. Kak Tria. Nanti kita ke Lampung ya anak-anakku. Kalau udah kompeten ya ibu tunggu ya di Lampung. Masya Allah, kita makan serwet. Yang Makan Lampung seruit. langsung merapat, yang jauh juga merapat. Oke, gimana clear nggak untuk soal nomor berapa Tiga. tadi ya? Nomor Tiga Bu. 3. Ya udah dapat Lanjut coklat ya. 3 ya. Lanjut. Silakan Lanjut. Mas Adew. Untuk Kak Sania dan teman-teman yang lain yang memiliki pertanyaan dicatat dulu ya di buku catatannya. Nanti di akhir ada sesi tanya jawab. Kita lanjut soal nomor 4. Oke, oke. Silakan. 1 menit. Dimulai dari sekarang. Oke. 10 detik terakhir. 3, 2, 1. Waktunya habis. Jawabannya A, 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 A. Masih A ya. Belum ada Yuk, perbedaan. diisi cepat. Yuk, cepat, cepat, cepat. Habis waktunya sudah Mas Adew ya. Habis, Bu. Jangan lama-lama nakku. Ada Terlalu yang banyak E. mikir nanti habis Ya, waktu. ada yang E 1 orang, Bu. Sisanya menjawab A. Ada Kalau yang gitu oke. kita simak. Oke, Silakan, Bu. nggak apa-apa. Oke, gimana selesai? Kita bahas. Bahas. Oke. Baik, kita bahas Mas Adew ya. Nah, kembali ke pertanyaannya. Nah, sekarang pertanyaannya tentang intervensi keperawatan. Ya, intervensi keperawatan yang prioritas juga nih, ya. Walaupun di sini banyak nih intervensinya, tapi kita lihat yang sangat prioritas terkait dengan kasus nomor 4 ini. Kita lihat diagnosisnya si Jopren, ya. Kemudian 2 bulan terakhir, pasien mengatakan mendengar suara memanggil namanya. Pemeriksaan menunjukkan sering melamun, nah, dan kadang berbicara sendiri. Pasien sudah mampu menyebutkan jenis dan isi halusinasi. Ya, jadi fokus dia kepada halusinasi ya. Perasaannya saat halusinasi muncul, namun belum mampu mengontrol. Nah, ini dia nih. Ya, kata kunci yang di bawah nih. Belum mampu mengontrol halusinasi tersebut. Ya, apa intervensi yang paling tepat? Yuk kita lihat. Nah, semuanya kan yang intervensi yang baik tapi kurang tepat. Ada yang paling tepat yang harus kita lihat. Ya, yuk kita lihat yang A. Opsi A itu latih teknik merakdik ya, menghardik halusinasi. Pasien kan berada pada tahap halusinasi. Ya, ini. Tahap ini intervensi prioritas ya melatih pasien atau klien menggunakan teknik coping spesifik ya untuk menghentikan halusinasi. Salah satu cara menghardik ini kan merupakan salah satu cara. Ya, salah satu cara yaitu melakukan menghardik ya. Tujuannya adalah memberikan klien keterampilan langsung untuk mengendalikan gejala ya, seperti itu ya. Nah, suara saya masih terdengar?
Mas Masih Adeu Bu, masih masih Bu, terdengar? aman Bu. Oke. Masih Bu. Oke, aman ya. Nah, kita lihat Hmm. yang B. Saya belum mengatakan itu benar. Siapa tahu ada yang lebih benar lagi. Ajarkan cara minum obat dengan benar. Nah, sebenarnya minum obat itu kan edukasi ya, bukan intervensi utama ya, mencegah kekambuhan. Jadi bukan merupakan prioritas utama. Yang C bagaimana? Beri dukungan untuk berkomunikasi dengan baik. Komunikasi memang penting sih sebenarnya, tetapi bukan tahap untuk yang menjadi prioritas utama dalam melakukan kontrol terhadap halusinasi ya gitu. Itu bukan yang utama. Kemudian yang D, anjurkan pasien bercakap-cakap dengan orang lain. Ini strategi ini kan strategi termasuk strategi distraksi ya yang efektif. Namun sebaiknya diberikan setelah pasien memiliki keterampilan dulu ya, keterampilan untuk menghardik ya gitu. Nah, kemudian yang E dorong pasien untuk melakukan kegiatan tertentu saat mendengar suara-suara. Tadi kan ada yang menjawab yang E ya, Mas Adew. Nah, seperti poin D, ini kan kegiatan mengalihkan perhatian ya, seperti itu. Tapi bukan merupakan prioritas utama ya, yang langsung memutuskan halusinasi. Ya, jadi seperti itu. Dari jawaban Ibu atau penjelasan Ibu, yang mana yang paling benar? Yuk di kolom chat lagi. Silakan Mas Adew, apa jawabannya? Yang Wih, mantap coklat. A. Nah, coklat kita tayangkan kembali. Kita share kembali. Ini kayaknya Mas Adew belum bikin deh ya. Coklat terbang. Belum Bu, belum. Masya Allah. Wah, udah dapat 4 nih, Masya Allah. Flora, Medan. Kompeten buat semuanya, Masya Allah. Nanti terakhir Satria. dikasih coklat ya. Oke. Gimana lanjut? Apa mau dibahas lagi? Cukup jelas atau bagaimana? Ya, bagaimana lanjut? Apa malah udahan? Lanjut, siap. Oke. Lanjut, suka saya kalau banyak yang benar. Ini udah detik-detik masalahnya. Lanjut gas gitu. Tapi bukan berarti kalau yang salah juga jangan kecil hati ya. Insya Allah kita kompeten bersama. Yuk silakan Mas Amin. Adew soal nomor 5. Siap. Mas Adew, boleh saya izin ke depan untuk sementara dibacakan soal? Siap, Saya boleh Bu. izin untuk ngabsen karena kalau ditutup kantor saya tidak bisa ngabsen lagi. Teman-teman Siap. izin ya. Boleh Bu, Paling boleh. 2 menit. Oke, terima kasih. Lanjutkan dulu sama Mas Adew ya. Mungkin setelah ini ada pengumuman apa gitu Mas Adew ya. Mohon maaf. Siap Ibu. Oke teman-teman, soal nomor 5 kita mulai ya. 1 menit dimulai dari sekarang. Yuk silahkan. 10 detik terakhir. Ya, waktunya sudah habis. Jawabannya sudah bermunculan. Masih kita tunggu sambil menunggu Bu Dokter Aprina kembali ke laptopnya. Jawaban yang dipilih ada B, ada A, ada E. A, B, E ya. 3 opsi jawaban terpilih. Masih B. Didominasi jawaban yang B ya. Denial. Denial.
Penyangkalan. Oke, tiga option jawaban yang terpilih. Sambil nunggu Bu Dokter, sambil dong kita ngobrol sebentar bagi teman-teman yang akan uji kompetensi besok. Kira-kira ada nggak yang lokasi ujiannya tuh jauh banget dari tempat tinggal? Ada siapa aja? Yang lokasinya jauh dari tempat tinggalnya apakah ada? Karena ada info khusus bagi teman-teman yang tempat tinggalnya jauh dari lokasinya gitu. Deket mas ngekos soalnya Katria enggak mas. Alhamdulillah kampus sendiri mas. Weh, alhamdulillah kalau di kampus sendiri. Tapi bukan kebanyakan sih. Beberapa kampus di Indonesia itu ada yang tidak memiliki CBT. Akhirnya mereka ikut CBT di kampus lain atau di tempat lain. Kalau waktu Mas Adi itu di Jawa Tengah ada kampus yang CBT-nya itu pakai CBT SMK. Jadi mereka itu itunya ujiannya di sekolahan SMK. Karena yang ada CBT hanya di SMK itu begitu. Di kampus sendiri berarti kampusnya udah keren, CBT-nya udah lengkap berarti. Kak Fitri juga di kampus sendiri, siap. Nah, barangkali ada yang ukomnya, tempat ukomnya jauh. Soalnya di Kebidanan kemarin tuh ada yang bilang perjalanan sampai 8 jam. Dia rumahnya ada di Lampung. Iya di Lampung, ujiannya di kota lain. Nah, kan ini ya, apa? Sangat menyiksa gitu. Waktunya, waktu tempuhnya gitu. Jadi buat teman-teman yang seandainya ukomnya jauh dari tempat tinggal, disarankan jauh-jauh hari atau H-1 lah minimal udah cari penginapan dekat lokasi ujiannya supaya nggak buru-buru kalau misalnya tiba-tiba macet Hadir dan lain Mas sebagainya. Adeu. Iya Bu, halo Bu, iya siap. Boleh lanjut juga nggak apa-apa, Mas Adul dulu nggak apa-apa. Sudah Bu, sudah selesai Saya kok juga aman. belum pulang kantor, Oh jadinya iya, lari-lari. Mohon maaf semuanya. siap aman Bu. Silakan kalau masih mau ada yang dibahas Mas Adeu, silakan. Enggak Bu, udah selesai ini Bu. Silakan Bu, kita lanjut langsung Oke. dibahas Bu. Jawabannya kebanyakan yang B Bu. Kebanyakan jawabannya adalah yang B. Ya, Ada yang opsi lain jawabnya? ada yang E juga tadi cuma satu orang Bu. Oh gitu. Oke, kita lihat ya untuk soal nomor 5. Apa tahap proses berduka ya? Di sini yang kita lihat adalah proses berdukanya yang dialami oleh pasien. Teman-temanku, anak-anakku kadang ya, bahasa Latinnya atau bahasa asing yang dipakai. Jadi kalian harus paham ya gitu. Kadang tidak ditulis. Kalau ibu mah masih baik ya, ibu tulis gitu loh. Nah, tapi kadang di soal-soal hukum itu tidak ditulis artinya ya. Jadi anakku harus hafal ya. Nggak hafal sih paham gitu Mas Dewi ya, seperti itu. Nah, proses berduka sebenarnya ini semua proses berduka ya, seperti itu. Spontan keluar. Tapi yang mana yang dialami pada pasien ini ya, kita lihat. Ya, kalau usianya udah masuk dewasa ya, dirawat ruang isolasi, diagnosisnya pneumonia kan akibat COVID-19, walaupun COVID-19 sudah lewat, tetapi itu berdampak ya, makanya kasus ini masih kita angkat. Banyak sekali teman-teman kita, klien-klien di rumah sakit, itu dia dampak dari COVID-19 ya, gitu. Ini saat pengkajian apa? Tidak percaya dengan kondisinya saat ini. Sama ini merasa protokol kesehatannya ketat ya, menghindari segala macam ya, dia lebih tepatnya yang mana nih kalau udah tidak percaya ya, dia menghindari kerumunan, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun ya. Oke, kita lihat satu persatu. Yang A, marah ya. Marah ini ditandai dengan kemarahan kepada diri sendiri, orang lain, ya tidak ada data sih sebenarnya di atas. Jadi udahlah, nggak usah diambil. Ya kita, nggak ada data marah-marah atau marah gitu ya. Nah kemudian yang B gimana? Denial. Ya denial tadi kan Ibu bilang dia menyangkal ya seperti itu. Tapi ini belum tentu benar ya, siapa tahu ada yang lebih benar ya. Gitu. Kata teori,
Berduka adalah suatu proses berduka itu adalah salah satunya adalah denial ya, menyangkal dulu ya. Kemudian suatu reaksi ditandanya tidak kepercayaannya. Ah, tidak mungkin gitu loh ya. Ah, bukan itu gitu. Merasa kayaknya aku sudah ini dong ya, tadi sudah melakukan pencegahan. Kayaknya nggak mungkin deh gua kena penyakit ini gitu. Jadi itu yang dikatakan denial. Menurut ini ya, tapi tahu yang lebih tepat lagi, kita lihat yang C. Depresi terlalu tinggi ya, kayaknya nggak ada deh tanda-tanda depresi sedih mendalam, nggak usah kita ambil ya. Tawar menawar ya, tawar menawar itu sebenarnya hampir mirip dengan denial sih ya, gitu. Mengubah misalnya berdoa, berjanji tertentu agar bisa sembuh ya, tidak ditemukan juga pada kasus ini sebenarnya ya. Dan yang dia menerima accepted ya, dia menerima itu penerimaan penuh dengan kondisi dimulai dengan beradaptasi. Kayaknya enggak deh, dia enggak menerima ya gitu, karena melihat datanya dia tidak menerima gitu. Nah, terkait dengan ini sesuai dengan penjelasan Ibu, mana yang lebih tepat? Yuk silakan isi di kolom chat soal nomor 5. Yuk, yuk kita lihat. Yang B ya. Itu kenapa keluar jadi A? Kenapa apa keluar dari A ya? Padahal kata Kenapa? ibu ini nggak ada nih. Tandai dengan kemarahan. Tidak ada data marah-marah. Salah Jadi yang benar pijit. adalah yang B. Oh, salah pijet. Oh, salah pijet, bukan pijit. Salah pijet. Salah pijit. Baiklah, kalau begitu. Clear ya? Apa lanjut? Apa perlu dibahas? Silakan, Mas Adew. Lanjut ya. Coklat berapa nih? 5 ya coklatnya udah 5. Udah 5, Bu. Iya. Oke, lanjut Mas Adew. Siap, Bu. Kita Kalau lanjut, lanjut ke soal nomor 6. Silakan teman-teman bersiap-siap. Semoga 2 soal terakhir bisa betul berjamaah lagi. 1 menit, iya. silakan. Dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Silakan. 10 detik terakhir. 3, 2, 1. Waktunya habis. Jawaban yang dipilih C. Semua saya, Mas. Masih C, Bu. Ini kompeten semua nih. Kalau udah C, jawabannya pasti C, kompeten. C itu kan kompeten ya, Mas ya, gitu. Belum Kalau tentu kata jawabannya C. katanya Kak Tria itu C artinya coklat, Bu. Ah, coklat, Masya Allah. Ini coklat nih masih ditanya nih, Mas Adew. Terbangkanlah lewat online tuh lah. Oke, kita bahas ya, anak-anakku. Silakan, Bu. Oke, bahas ya, Mas Adew ya. Nah, Siap. ini pertanyaannya apa? Tindakan perawat yang tepat. Jadi, tindakan perawat yang tepat sesuai dengan hukum. Nah, kita udah main etik. Nah, ya. Nih, soal-soal etik ini memang benar-benar Mas Adew, sampai 35 soal, Masya Allah. Benar-benar menguntungkan sih kalau tahu konsep etik ini, wey, Masya Allah. Ya, kita lihat ya, tindakan perawat yang tepat sesuai dengan hukum etik perawatan ya, gitu. Perawat mengetahui, ya ini kan dokter di ruang bedah minta, perawat di ruang bedah minta dokter untuk menandatangani inform consent.
operasi pasien karena keluarga belum datang. Nah, ini bahaya. Nah, ini bahaya banget. Nah ya, perawat mengetahui bahwa sesuai dengan prosedur, inform consent harus ditandatangani. Ini kuncinya nih oleh siapa? Klien dan keluarganya. Terutama klien ya, kalau dia usianya udah lebih dari 17 tahun. Namun dokter mengatakan tolong tanda tangani saja. Ini demi keselamatan pasien. Wow, ini mengancam kehidupan, dilema etik juga nih Mas. Gitu ya, dilema etik. Nah, yang pertama jawabannya menandatangani inform consent agar operasi segera dilakukan. Nah, gimana tuh kalau dari aspek etik ya gitu. Sebenarnya meskipun tujuannya menyelamatkan pasien ya, tindakan ini melanggar hukum. Nah, tolong anak-anakku melanggar hukum ya. Nah, gitu ya. Jadi tidak harus dilakukan. Kalau nanti bersiko, misalnya terjadi meninggal saat dia dilakukan tindakan, ya, nah kita yang kena, gitu sebagai perawat, ya enggak? Kemudian yang B, meminta rekan perawat lain untuk menandatangani. Nah, aneh juga ini. Sama-sama lah ya, nggak usah kita bahas lah. Ya, begitu. Yang C, menolak menandatangani dan menjelaskan prosedur yang benar. Ini kita punya undang-undang kesehatan ya, gitu. Dibaca nanti ya undang-undang nomor 36 2009 ya atau 44 2009 ya itu kan ada kode etik perawat. Inform consent adalah hak siapa? Hak pasien ya anakku, hak pasien dan keluarga. Jadi kita sebagai perawat tidak punya wewenang. Ya hati-hati, ingat ya di yang C. Ibu juga belum mengatakan ini benar, siapa tahu ada yang lebih benar ya Mas Adewi ya, gitu. Yang D, menghubungi keluarga pasien setelah operasi selesai. Wah bahaya ini, nggak usah lah dipilih ya. Menandatangani inform consent dengan catatan khusus di rekam medik. Nah ini juga tidak dibenarkan ya, tidak sah secara hukum. Nah jadi yang paling benar adalah yang mana? Yuk silakan dijawab, Mas Adew. Siap. Jawaban yang mana tuh jadinya tuh? Yang C ya, betul berjamaah lagi kayaknya nih mah. Coklat lah. Alhamdulillah. Flora udah dapat 6 ya Flora nih 6. Mas Syok. 6 Flora. Ke Lampung Bu, kita kompeten langsung. Masya Allah, senangnya saya. Merasa tidak sia-sia, mulut ini ngoceh aja ya. Iyalah, Bu. Kirim ke Medan Bu, mantap lah, baiklah kita tayangkan lewat online saja. Lanjut, Lanjut ya. lanjut Mas Adel. Siap, Bu. Oke. Soal nomor 7, silahkan teman-teman semuanya. 1 menit dimulai dari sekarang. 3, 2, 1. Waktunya sudah habis. Bis. Silakan jawaban yang dipilih B. Yang lain? Masih B, Bu. Yang benar, masih berjamaah. Masih, Bu. Masih berjamaah kah? Kita lihat. Ada yang D 1 orang. Ada yang mana lagi? Nah, hanya 1 nih, Bu, yang beda nih. Ini masih dikasih arti atau tambahan nih sama Bu
Aprinan nih, Justice, kelalaian Iya, ringan masih gitu. baik ini saya, Iya, masih baik. di Ukom ini nggak ada nih begini-begini nih. Otonomi ya udah stop, nggak ada buntut-buntutnya Kalau lagi ini nih, bukan mah. API, Mas. Kalau ini dia ada dua komponen yang Siap. digunakan. Oke, Ya. langsung Bu, kita bahas. Oke, kita lihat ya, gitu. Yang ditanya prinsip, prinsip etik. Nah, ini sebenarnya prinsip etik ini sudah apa sih namanya? Udah bekarat lah ya istilahnya ya. Dari awal sampai akhir kita bahas prinsip terus. Ya, bekarat Ya ya Bu. enggak, Mas? Gitu. Udah bekarat, saking udah lamanya kita bahas ya. Jadi ya tolong nanti digaris bawahi terus menerus prinsip-prinsip ini ya. Di ya jangan dihafal sih, kalau dihafal sulit ya gitu. Karena banyak sekali soal prinsip etik, dia masuk ke dalam mata ajar lain ya, karena tidak berdiri sendiri ya. Kalau ini kan tentang etik IGD ya gitu. Yuk kita lihat prinsip etik yang dilanggar, jenis kesalahan perawat pada kasus ini ya gitu. Kita lihat yang pertama soalnya ya. Perawat IGD memberikan obat antibiotik ya kepada pasien tanpa memeriksa identitas. Nah, lo terlebih dahulu. Akibatnya apa? Pasien mengalami alergi berat, harus dirawat di ICU. Wah, untung tidak shock hipovolemik ya, begitu meninggal langsung. Nah, setelah diselidiki ternyata obat tersebut seharusnya diberikan pada pasien lain. Nah, jadi di sini ada dua komponen nih, ya. Itu bukan hanya satu aja prinsipnya yang kena, tapi juga ada yang bukan prinsipnya, ya yang dilanggarnya, ya. Dan jenis kesalahannya seperti itu. Kita lihat yang opsi A. A itu kan beneficent dan malpraktik. Beneficent itu kan prinsip berbuat baik. Nggak pas lah pada kasus ini ya. Bukan berbuat baik ya gitu. Kemudian juga yang mengalami kegagalan, pencegahan bahaya ya, itu juga tidak termasuk. Kalau kita ya lihat yang B, tadi teman-teman pada jawabnya yang B ya Mas Adewi ya. Kalau yang B itu kan nol magnification dan malpraktik ya, seperti itu. Kenapa jawabannya ini ya? Karena prinsip non malnutrition ini kan berarti tidak menimbulkan bahaya pada pasien. Ya dalam kasus ini perawat memberikan obat pada pasien yang salah tanpa verifikasi identitas. Ya akibatnya apa? Alergi berat. Ya pasien dirawat di ICU. Ya dampak seriusnya malpraktek, begitu kan? Gitu. Oh, jadi kemungkinan ini yang benar ya gitu. Kita lihat yang C, justice ya dan kelalaian ringan. Justice itu kan keadilan. Ya tidak ada isu untuk keadilan di sini ya sepertinya. Jadi nggak usah lah kita terusin. Kalau yang salah satu udah salah nggak usah diterusin ya gitu. Kemudian yang fidelity ya kelalaian berat. Fidelity itu kan janji ya, lebih ke janji juga nggak perlu kita ambil. Autonomi itu kan apa ya? Terkait dengan keputusan. Nah, itu juga kurang tepat. Pelanggaran etik ringan tadi bukan ringan lagi sih sebenarnya ya, gitu. Jadi yang paling tepat adalah yang mana? Yuk dijawab kembali. Yang mana ya yang betul ya? Yang mana? Coklat mau melayang. Oke, melayang lagi nih coklat B berjamaah. Betul berjamaah Mantap, terus. udah kompeten langsung dah. Kalau sudah di atas 50% mah kecil, udah pasti kompeten ya gitu. Ini sudah masuk ke soal nomor 7. Kompeten mah insya Allah. 180 kemarin tuh Mas Adew ada yang dapat 300 tryoutnya, aduh pas dia ujian, wih keren, mantap langsung kompeten. Inilah akibat memang mengikuti bimbel ya, keren banget ya dampak mengikuti bimbel ini, diracunin sama coklat. Tuh Bu, yang minta kirimin Diracun. coklat ada dari Medan, Tangerang tuh Bu. Dari mana-mana nih Bu. Masya Allah, ibu teh nggak dikirim. Ibu teh kirim juga dong lewat online tuh. Mana onlinenya? Sudah? Oh, Bu Aprina dikirim nantilah menyusul aja ke Bu Aprina. Mah gampang Mas Adeu, gampang lewatin aja. Tuh, Zoom juga nggak apa-apa. kirim ke Namun coklatnya Jayapura. sampai Jayapura.
Masya Allah, tabarakallah. Lampung juga banyak coklat loh. Kalau mau ke Lampung, yuk. Nah, gimana nih soal nomor 7. yang mana tadi? 7. Sudah ya? Clear ya? Clear? Banget Ukom, pasti kompeten. Masya Allah. Clear. Lanjut. Oke. Lanjut. Silakan Mas Adew, O- soal nomor 8. Oke, siap teman-teman. Ini diberikan bonus sama Bu Dokter Aprina soal nomor 8. Wah, enak gak nih kalau mau Bu Dokter Aprina? Udah boleh request soalnya. Kebanyakan request kan semalam tuh soal jiwa. Nih, langsung dikasih bonusnya. Kita doain ya Bu Dokter Aprina supaya diberikan kesehatan, Insya supaya Allah. terus Ya, memberikan insya Allah. ilmu-ilmu yang baik ke teman-teman Amin. sejawat. Insya Allah. Didoain semuanya ya. Amin, amin, Amin. amin. Ya Rabbal Alamin. Yuk, Lanjut. Satu lanjut. menit. Soal nomor 8, 1 menit dimulai dari sekarang. 10 detik terakhir. 3, 2, 1, waktunya habis. Ayo, ayo, jawabannya nggak seragam lagi. Ayo. Ja- Jawabannya langsung beda-beda lagi nih. Ya Allah. Gak apa-apa Mas Ade, masih ada waktu berapa jam lagi. CDB, CDB. Paling banyak jawaban Masya, C. Masya Allah. Gak apa-apa. Ini pasti ini udah hitungannya. Jadi kita nggak boleh ngarang cerita indah kalau udah kayak gini. Jangan tebak-tebakan kalau kayak gini nakku. Ya nggak bisa. Kalau soal kasus masih enak tuh ya, masih enak ditelusuri kayak ibu tadi ya. Oh ini kuncinya di sini, garis bawahi. Oh ini kuncinya di sini gitu. Tapi kalau soal saklek seperti ini nggak bisa ditawar ini gitu ya. Karena dia derajat, derajat itu Mas Ade aku mau yang 5 tapi tandanya begini bisa nggak? Nggak bisa gitu ya nggak? Siap. Itu sama dengan kriteria. Kalau buat Rina R-nya nggak bisa gitu. Bisa nggak ditawar? Nggak Nggak bisa. bisa. Siap. Itu Mas Adew ya. Nah, tapi nggak apa-apa. Anakku dengan cara ibu ngomong seperti ini ya, tapi insya Allah kalian dengar yang penekanan-penekanan ibu ya, seperti itu. Itu ya nak. Yuk kita lihat. Mas Adew dibuka aja tuh jawabannya. Ya kita lihat nih. Kita baca dulu Mas Adew ya. Siap. Berdasarkan data derajat ikterus ya pada bayi. Derajat ikterus itu kan sebenarnya ada 5. Ya. Ini biasanya teman-teman yang sudah lama tidak melakukan perawatan di klinik anak ya gitu atau asuhan keperawatan pada anak atau bayi baru lahir lah ya seperti itu lebih tepatnya. Ini kan dia baru 1 hari dirawat perinatologi ya tempat perinatologi. Ini kita lihat nih tandanya tampak kuning pada kulitnya. Nah, lebih fokus lagi hasil pemeriksaannya itu bagaimana berat badan lahirnya 1,900 gram, 1.900 gram. Bayinya tampak lemah. Jadi kita list satu persatu nih nakku. Refleks hisapnya menurun. Di list nih. Warna kuning ya, tapi emang harus cepat ya gitu. Nah, pemeriksaan lanjut dikatakan warna kuning tanpa sklera matanya. Ya, bidan atau perawat ya, ini ingin menentukan derajat ikterus bidan juga atau perawat
ya gitu. Karena memang di perinatologi itu banyak bidan ya, tapi juga kita keperawatan penting karena soal ini banyak dikeluarkan di keperawatan juga ya. Yuk kita buka Mas Adew ini nggak bisa ditawar, dikasih aja biar di screenshot sama teman-teman ya jawabannya. Coba Mas Adew kita lihat ya pembagiannya. Oke, kata teori ya, nggak boleh kata prina ya. Kalau Ibu udah menemukan juga ada sih di S3 ya, tetapi bukan teori terkait terus ya gitu. Metode Kramer ya, Kramer itu membagi 5 zona. Satu, kuning hanya pada leher dan kepala dan leher. Dua, kuning pada kepala, leher dari dahi, dada hingga umbilikus. Yang tiga, yang tiga, udah di yang tiga, kuning pada kepala, leher, dada, perut, hingga lutut. Yang empat, kuning pada kepala hingga pergelangan kaki dan tangan termasuk telapak tangan dan kaki. Ya, kalau yang lima, seluruh tubuh termasuk ke telapak tangan, telapak kaki warna kuning. Pada kasus ini, kepala hingga lutut ya, kepala hingga lutut masuk zona mana dia? Ya, derajat 4, apalagi dengan gejala klinisnya gimana? Lemah, refleks hisapnya menurun, menunjukkan hiperbilirubin berat. Jadi dia masuk ke derajat 4. Ya, begitu enggak? Betul enggak? Halo, siapa yang betul? Ya, siapa yang betul, betul? Bu. Betul, Bu. Siap. Oh, ada yang betul. Alhamdulillah, Masya Allah. Flora lagi nih. Ya, Flora lagi. Apa yang lain? Masya Allah. Ya, siapa yang D jawabannya? Yuk. Ya, sekarang D lah ya. Oke, dapat berapa coklatnya, Mas Adew? Ada yang dapat 7 ya, Bu. Ada yang dapat 8? Kayaknya Masya belum nih. Allah. Belum. Baru Bagaimana 7. bonusnya mau dilanjutkan? Apa bagaimana Mas Adew? Saya siapin 10 soal ini ya kayaknya ya. 7 coklat. Lanjut apa bagaimana Mas Adew? Silakan Mas Adew. Oke, teman-teman lanjut atau stop? Mengingat waktunya Bu Dokter juga harus segera keluar dari kampus, teman-teman. Bu, satu soal terakhir ya, Bu. Baik, nanti yang lain dikirim aja ya Mas Siap. Adew. Bonus yang lain dikirim ya, tapi ini karena teman-teman minta lanjut, tapi Ya, gak apa-apa satu soal terakhir. Yuk, silahkan. 1 menit ya untuk baik, terima kasih. soal nomor 9. Silakan lanjut Silahkan. Mas Adew. Insya Allah bisa jawab ini. Insya Allah. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Waktunya habis ya. Jawaban yang dipilih D, 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 D. Masih yang D. Apakah terakhir ini jawabannya berjamaah, ditutup berjamaah? Kita cek langsung. Silakan Bu Dokter dibantu pembahasannya. Iya. Aduh, semoga berjamaah benar ya. Berjamaahnya apa tadi tuh? Yang D, Bu. D. Oke, kita lihat ya. Ini pertanyaannya adalah apakah intervensi keperawatan prioritas pada pasien tersebut. Ini sebenarnya ini adalah semua intervensi, tapi mana yang paling tepat? Yuk kita lihat pasiennya seperti apa. Diagnosisnya adalah CKD ya. Keluhan, sesak, mual, pengkajiannya ada odem, ekstremitasnya, TD-nya tinggi, frekuensi nadi juga tinggi, napas, suhu. Nah, ini itu enggak ya.
frekuensi napas ya, kemudian albumin, urium, nah, kreatinin. Intervensi mana yang lebih tepat, yang paling prioritas, yang utama? Yuk kita lihat yang A, membatasi aktivitas pasien. Sebenarnya membatasi aktivitas pasien itu ya mengurangi beban jantung ya, boleh konsumsi oksigen ya. Tetapi tidak langsung mengatasi sesak napas akut gitu ya. Kalau yang B, meninggikan posisi kaki. Kalau kaki itu benar sih mengurangi odem perifer ya. Tetapi justru memperburuk sesek, ya enggak? Karena meningkatnya aliran balik pena ke paru-paru. Jadi juga tidak benar. Yang C, mengatur posisi semi-polar dan memudahkan pernapasan. Kita lihat analisis situasi tadi udah Ibu katakan. Pasien CKD, uriumnya, kreatininnya sangat tinggi. Menandai apa? Fungsi ginjal terganggu. Keluhan utamanya sesak napas. Napas meningkat kenceng ya, gitu. Oksigennya rendah saturasinya. Kelebihan overload cairan akibat gagal ginjal, adanya odem, kesulitan bernapas, ya gitu. Kemudian juga adanya, posisi yang mana yang benar? Dengan mengatur posisi semipolar, duduknya setengah duduk ya, posisinya setengah duduk, itu kan memaksimalkan ekspansi paru, mengurangi tekanan diafragma paru, meningkatkan ventilasi dan oksigen, mengurangi beban jantung. Nah, benar nggak itu? Nah, nanti kalian silakan ya, begitu. Kalau yang D bagaimana? Memantau, kurang tepat lah. Nanti dulu memantau orang intervensi kok ya, gitu. Nggak usah dulu ngolah cairan itu tidak begitu. Ini mana yang lebih tepat dulu. Yang E juga memantau lah. Kalau udah ngomong memantau, nah pertanyaannya kan intervensi utama. Jadi bukan pantau-pantau ya gitu. Ini nggak usah kalian ambil kalau ada jawaban opsi seperti itu. Jadi yang paling benar adalah yang mana? Halo, salah berjamaah. Ternyata salah berjamaah ya, kirain akan Halo, ditutup betul berjamaah. kemana aja anak-anak ibu? Coklat masih diberikan nggak kalau salah nih Mas Adew? Langsung cair Bu, langsung meleleh. Masya Allah, terasa langsung di tenggorokan kita. Masya Allah, tabarakallah. Oke, clear ya. Nah, soal nomor 10 nanti dibaca aja. Ini juga sangat prinsip ya, hitungan-hitungan ini sangat sering keluar. Nanti kalian minta ke Mas Adew untuk dibahas. Bener banget Mas Adew bilang, saya takut dikunci dari kantor ini, nggak bisa pulang nanti. Iya, malah malah nginep nanti Bu Dokter. Lagi nanti terkunci ya gitu. Oke, Oke baik. ya clear ya Mas Adew, silakan Mas Adew. Oke, siap. Alhamdulillah Yang semua. kelasnya sudah selesai teman-teman semuanya. Ini sudah dikasih bonus 2 soal oleh Bu Dokter. Ada 3 bonus buat teman-teman. Nanti dikirim filenya ke dalam grup. Kalau gitu kita masuk ke closing ya. Karena memang hari ini atau pertemuan kali ini adalah pertemuan terakhir. Harapan kita mendapatkan doa-doa yang apa Masya ya, Allah. mustajab lah dari guru kita. Karena Bu Dokter Ya. ini secara tidak langsung walaupun bukan dosen langsung teman-teman di kampus, tapi beliau adalah kebersinambungan semua dosen di seluruh Indonesia, dan kurang lebihnya Bu Dokter Aprina mengetahui soal apa aja yang memang sering keluar. Kalau gitu kita closing ya bersama Bu Dokter Aprina. Bu, boleh dong Bu kasih kami doa penyemangat supaya besok kita ujian tidak lagi takut, tidak lagi khawatir terkait hasil. Yang penting kita udah pernah bertemu, terus kita sudah berjuang bersama, kompeten atau tidak kompeten, bonus bagi kita semua. Silakan Bu Dokter Afrina. Baik Mas Adew. Pesan saya nggak banyak ya. Kalian sudah capek, artinya udah berapa hari, udah berapa bulan belajar ya. Jadi kalau mau baca cepat aja
Tapi jangan fokus untuk otak ini fokus kepada aduh ini belum, aduh ini belum, aduh ini belum, bukan waktunya lagi. Ya, karena di proses kita bimbel itu udah semuanya kita trik-triknya, macam-macam soal, macam-macam contoh dan macam-macam semuanya yang sering keluar ya, dan itu udah kita uji cobakan. Alhamdulillah Mas Adew 100% terus menerus ya, seperti itu. Jadi pesan saya, tapi jangan juga menganggap enteng ya Mas Adew gitu ya, tetap kita berdoa, kita juga fokus, lihat kan kita sering pertemuan tuh, ada catatan-catatan khusus ya, clue-cluenya itu ditengok lagi sekilas seperti itu ya, tengok lagi sekilas, kemudian baca cepat gitu, jangan lagi punya pikiran yang aduh saya lulus nggak, saya lolos nggak gitu, jangan lagi ya. Tinggal kita pasrahkan diri kita kepada Allah. Kalau yang Muslim ya, kalau yang non Muslim tentunya saya tidak paham ya, silahkan doa masing-masing. Itu aja Mas Adew pesan dari saya. Saya doakan semoga insya Allah kompeten bersama berjamaah, insya Allah ya. Amin Amin. amin ya robbal Amin. Amin alamin. ya Allah. Semuanya satu kali aja, jangan berkali-kali. Amin. Iya, satu kali aja. Pokoknya nggak boleh masuk lagi nih di ruang Zoom lagi, nggak boleh. Ya, Jangan. tidak boleh. Ya, tidak boleh masuk lagi karena haram buat yang masuk lagi. Iya. Karena maksud Oke, Bu Dokter silakan Aprina Mbak itu Dev. Terima kasih. Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dokter. Iya ya teman-teman, jangan ketemu kita Sama. lagi ya di Zoom Bimbel Ukom ya. Semuanya harus kompeten. Amin. Kalau Silakan. adik-adiknya boleh diajak, kan boleh dioperkan. Siap. Adiknya, teman sejawat, ibunya, atau ayahnya yang belum ikut kompeten ya. Siap. Tapi teman-teman yang masuk di sini itu sudah harus lolos ya gitu. Siap. Oke, tapi Ya. jangan menjadi ini ya beban. Oke Mas Adew, saya izin undur diri duluan sama teman-teman semua, boleh? Boleh Ibu, silakan Ibu. Hati-hati di jalan ya Bu. Kan Mas Adew kalau mau melanjutkan ya, tadi sudah dokumentasi sudah kan ya? Sudah Bu. Oke, terima kasih. Salam sehat buat semuanya. Salam Insya Allah see sehat. you See you Bu. ya Terima untuk kasih. baik. Saya undur diri. Siap. Hati-hati di jalan pulang Bu. Ya, baik. Terima kasih. Ya, teman-teman semuanya, alhamdulillah pertemuan kita sudah selesai. Yang ikut berbulan-bulan dan ini pertemuan terakhir kita. Semoga apa yang Foko berikan bermanfaat untuk semuanya. Yang dosen-dosen Foko sudah berikan bermanfaat pada saat Ukom nanti. Mas Adi mewakili Foko Indonesia sekali lagi memohon maaf atas segala kekurangan atau kesalahan yang sengaja maupun tidak disengaja yang tidak berkenan di hatinya Bapak Ibu sekalian. Mohon dimaafkan sekali lagi. Dan kami tidak bisa mengantar lebih jauh lagi, hanya sampai sini aja. Kami berharap bunda-bunda, bapak-bapak semua kompeten dengan satu kali ujian. Anggap kami, tim Foko adalah anak-anaknya yang mau menemani hingga dinyatakan kompeten. Artinya apa? Seandainya amit-amit nauzubillah min zalik, ada yang tidak kompeten, silakan hubungi Mas Adiu lagi untuk mengikuti kegiatan. Tapi sangat-sangat tidak diharapkan ada yang tidak kompeten. Tapi kami mengharapkan Bapak Ibu kompeten satu kali ujian. Terima kasih sudah percaya sama Foko Indonesia. Terima kasih sudah berjuang sampai detik ini. Besok, lusa, dan besoknya lagi itu adalah langkah menuju kesuksesan Bapak Ibu sekalian. Mas Adi pamit undur diri. Sampai jumpa di pertemuan lainnya, kesuksesan berikutnya, di proses berikutnya. Jangan lupa melakukan hal positif yang bermanfaat untuk orang sekitar kita. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam kompeten. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Silahkan boleh meninggalkan Zoom. Boleh sambil yang mau pulang silahkan yang dari tempat kerjanya.